Hazzun nafsi bil ma'siyati zahirun jali wa hazzuha bit ta'ati batinun khafi wa mudawatu ma yakhfa sa'bun ilaju. Artinya bermula bahagian nafsu dalam suatu kemaksiatan yang demikian itu jelas dan nampak. Artinya bahwa maksiat itu dorongannya adalah daripada nafsu. Wa hazzuha bit ta'at, dan bahagian nafsu di dalam ketaatan. Kadang-kadang nafsu bisa mendorong kita untuk taat kepada Allah. Nah, itu bahagian nafsu di dalam ketaatan itu batin tersembunyi. Wa mudawatu ma yakhfa, mengobati sesuatu yang tersembunyi itu sa'bun ilajuhu, sulit pengobatannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, artinya nafsu kita ini biasanya itu mendorong kita untuk suatu kemaksiatan, karena di situ ada kesenangannya. Nah, nafsu kita mendorong kita kepada perbuatan yang dilarang Allah, karena disitulah kebahagiaan nafsu. Tapi kadang-kadang nafsu ini bisa pula mengajak kita untuk ketaatan. Nah, nafsu bisa membawa kita, membisikkan kepada kita untuk berbuat taat. Nah, itu adalah sesuatu yang mesti diwaspadai, yang mesti dicermati. Nah, barangkali ini bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sya'nun nafsi an tatluba ma fihi hazzun laha. Keadaan nafsu bahwa dia menuntut akan sesuatu yang pada sesuatu itu adalah bahagian baginya. Nafsu itu artinya menuntut sesuatu yang menyenangkan dia. Bagian nafsu itu sudah fitrahnya si nafsu itu. Nah, nafsu ini memang keadaannya mencari kesenangannya. Wa hazzuha bil ma'asi, bermula bahagian nafsu, kesenangannya nafsu dalam kemaksiatan zahirun jaliyun, nampak dan jelas. Kastilzazin bil muharramat wa tarkil wajibat, seperti bersenang-senang, berlezat-lezat dengan yang diharamkan Allah dan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dalam satu kemaksiatan di situ jelas kesenangan nafsu, bersenang-senang dengan yang diharamkan oleh Allah, meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah. Karena nafsu ini memang keadaannya suka perai, nafsu ini suka santai, nafsu ini suka istirahat. Nah, itu memang tugasnya, memang fitrahnya nafsu demikian. Keinginannya itu jangan ada beban, jangan ada kewajiban. Nah, itu kesenangan nafsu. Jadi dalam sebuah kemaksiatan di situ ada peranan nafsu, itu jelas nampak kelihatannya. Wa mudawatuha hayyinun, dan mengobatinya nafsu yang demikian tadi hayyinun, itu mudah, asal mau berobat. Artinya kalau nafsu kita ini selalu mengarah kepada maksiat, nafsu kita selalu ingin meninggalkan yang diwajibkan Allah, nafsu kita malas melakukan hak-hak yang mestinya kita laksanakan, itu mengobatinya itu nyaman, asal mau berobat saja. Nah, bisa berhasil. Wa hazzuha bit ta'at, sedangkan bahagian nafsu di dalam suatu ketaatan, dalam satu ibadat, katalabil karamat, seperti menuntut karamat.
Seseorang tuh bisa suka baca Quran, rajin sembahyang sunat, rajin bersedekah, rajin sembahyang tahajud. Nah, tetapi di situ ada keinginan nafsu untuk dapat karamat dari Allah. Nah, ini bagian nafsu dalam sebuah ketaatan. Itu mungkin kita kadang menyadari bahwa dirasa itu baik, dirasa itu boleh-boleh aja. Bahwa kita melaksanakan taat tetapi kita mengingini suatu karamat yang diberikan Allah. Nah, itu ada nafsu di situ. Wal ittila' bil mughayyabat, seperti ingin mengetahui dengan perkara-perkara yang gaib. Ini misal mengamalkan satu surah dari surah Al-Quran dengan harapan bisa mengetahui perkara-perkara yang gaib. Nah, ini adalah bagian dari nafsu dalam sebuah ketaatan. Ini membaca misal surat ini 1000 kali, surat apa bisa dibacanya, tujuannya supaya dapat karamat, supaya dapat mengetahui perkara yang gaib, supaya bisa mengetahui isi hati orang. Nah, ini bagian nafsu dalam sebuah ibadah. Wa kahubbil khususiyah wal manzilati 'indan nas, seperti menyukai mendapatkan keistimewaan dari Allah, kedudukan, kehormatan di sisi manusia. Nah, bahagian nafsu dalam hal-hal tersebut batinun khafi, itu batin lagi tersembunyi. Kita beribadah kepada Allah, membaca ini, melaksanakan ini, ibadah kepada Allah. Tapi dalam ibadah itu ada keinginan untuk mendapatkan satu keistimewaan dari Allah. Nah, ini anggarannya, ini namanya adalah bahagian nafsu. Berarti dia beribadah itu bukan semata-mata mencari keridhaan Allah, tapi ada sesuatu ipik yang didapatnya. Nah, ini tersembunyi. Wa mudawatuha ashab minal awal, mengobati ini lebih sulit dari yang pertama tadi. Kalau orang nafsu hendak maksiat, nafsu hendak berjudi, minum arak, berzina, melakukan riba, nah, mengobatinya itu kada sesulit yang ini. Kalau kita beribadah kepada Allah menghendaki suatu kemuliaan, kita beribadah kepada Allah menghendaki satu kedudukan, kita beribadah kepada Allah ingin jadi wali. Nah, ini bagian nafsu. Bagian nafsu. Mengobatinya itu adalah lebih sulit dari yang pertama tadi. Lianna mudawatal awwali, karena mengobati yang pertama, yang mana dirinya hendak melakukan maksiat, hendak meninggalkan yang wajib. Nah, mengobati itu mungkin bil uzlah, dengan uzlah. Nah, ini nafsunya ini mendorong inya minum arak, mendorong inya berzina, mendorong inya berkata-kata yang kada bagus, mendorong inya untuk hal-hal yang negatif. Nah, ini mengobatinya bisa dengan cara uzlah. Dengan cara uzlah. Uzlah artinya apa? Bisa uzlah ini uzlah kecil, uzlah sugra, tetap aja di kampung berdiamnya, tapi dia menghindari pergaulan-pergaulan selain yang diwajibkan dan disunnahkan. Paling sembahyang Jumat ke masjid boleh habis, kada turun lagi ke tanah. Sembahyang zuhur ke masjid habis zuhur boleh. Sembahyang asar ke masjid habis asar boleh. Nah, kada singgah di warung, pandiran, kada ada. Nah, ini mengobatinya mudah. Dengan uzlah, nah, bisa terhindar dia dari kemaksiatan tadi. Wal firar min mawatil asrar, dan lari daripada tempat-tempat orang jahat. Nah, dulunya misal kita suka melakukan maksiat karena kita suka berkumpul di tempat-tempat orang jahat. Nah, imbah ampih ke sana jangan lagi.
sudah berhenti kita melakukan kemaksiatan tadi. Wa bi suhbatil akhyar, dengan berkawan orang-orang yang baik. Dulunya kita suka melakukan maksiat karena kawan-kawan kita ketujuh maksiat. Kita ketujuh menggunjing, menggibah orang karena kawan kita ahli gunjing. Itu mengobatinya nyaman. Jangan dikawani lagi itu. Jangan dikawani lagi. Ganti kawan dengan akhyar. Ganti kawan dengan yang baik, yang suka berzikir, yang suka bersalawat, suka memberikan nasihat. Ganti kawan dengan itu, otomatis kita akan menjadi baik. Man sahibal akhyar sara minal akhyar wa in kana minal asrar. Itu perkataan ulama. Man sahibal akhyar, siapa yang berkawan orang baik, sara minal akhyar, dia akan menjadi baik. Wa in kana minal asrar, sekalipun dia orang jahat. Sekalipun dia orang jahat, karena selalu berkawan orang baik, dia akan jadi orang baik. Wa bi kasrati ta'at wal azkar, nafsu yang suka maksiat itu bisa diobati dengan banyak berbuat taat dan zikir-zikir. Wa sama'il ayat wal akhbar, mendengari ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhasil mengobati nafsu yang suka dalam satu kemaksiatan itu kada terlalu sulit, asal mau mengobatinya, asal hakun berobat. Bi khilafis sani, bersalahan yang kedua. Bersalahan yang kedua ini sulit mengobatinya. Ini kada mampan dengan dibawa uzlah, bisa babangat, dibawa banyak berzikir, bawa banyak berselawat, bisa bertambah sakit. Karena ini orang nafsunya itu ingin punya karamat dengan taatnya itu. Nah, ini orang ingin punya keistimewaan. Ini orang dengan ibadatnya mengingini bahwa dia tahu rahasia-rahasia yang akan terjadi. Nah, ini beribadah, berbuat taat, tapi ada bahagian nafsu di situ. Nah, mengobati ini kada bisa dengan uzlah, kada bisa dengan banyak berzikir. Karena makin banyak berzikir, ini makin sangat mengharapkan dapat karamat. Makin banyak bersalawat, makin mengharapkan banyak dapat keistimewaan dari Allah. Nah, ini makin menunjul nafsunya. Nah, bi khilafis sani, yang kedua ini berat pengobatannya. Pala yudawihi, maka tidak bisa mengobati akan yang kedua ini illa syaikhun, kecuali guru, mursyidun, yang membimbing kepadanya. Nah, kecuali ini guru khusus, maka ini dokter spesialis maka ini. Jadi orang semacam ini jangan hendak mengulah amalan sendiri, jangan hendak mengulah pekerjaan sendiri, harus di bawah bimbingan seorang guru yang membimbing dia. Illa pala yudawihi, tidak bisa mengobati akan dia illa kecuali syaikhun, seorang guru, waliyun yang wali, mursyidun yang membimbing dia. Nah, karena bila gurunya memberinya amalia, ini kada tahu apa-apa faedahnya, maka ini akan mengamalkan itu semata-mata karena Allah, semata-mata karena mengharapkan keridaan daripada Allah. Ini kada tahu. Kan guru baca ini, baca itu, jangan tahu faedahnya, pokoknya baca ini. Nah, ini bacanya kada tahu. Jadi apa kayaknya kada tahu. Nah, pokoknya yang mengamalkannya semata-mata untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau hal-hal yang tadi kada bisa mengobati dirinya kecuali di bawah pengawasan pendidikan seorang syekh waliyin mursyidin tadi. Yashabuhu, yang dia sertai akan itu guru tadi, akan syekh tadi, bil mahabbati shadiqah, dengan kecintaan yang benar, wat tasdiqil jazim, dan keyakinan, kepercayaan yang bulat terhadap gurunya itu. Nah, orang ini mesti menyertai gurunya dengan modal kecintaan yang benar-benar cinta kepada gurunya, ditambah keyakinan, kepercayaan yang bulat terhadap gurunya.
Artinya apa yang diberikan gurunya itu pasti membawa kebaikan kepada dirinya. Itu menurut keyakinan dalam hatinya. Nah, dengan itu bisa diobati. Bisa diobati. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Fal wajibu 'alal 'abdi ittihamu nafsihi wa muraqabatuha. Maka wajib atas seorang hamba itu berburuk sangka kepada nafsunya dan mengintainya. Nah, dalam hati kita ini ada keinginan melaksanakan sesuatu ibadah. Dalam hati kita ada bisikan, baca Quran. Nah, baca Quran. Jangan selalu percaya dengan bisikan hati ini. Ini nafsu kita menyuruh baca Quran, apa? Ada dorongan daripada dalam hati kita bersedekah. Jangan langsung bersedekah. Nah, jangan langsung percaya dengan apa yang dibisikkan dalam hati kita. Karena kita masih dikuasai oleh nafsu kita. Apapun perbuatan taat yang timbul dari geritik hati kita, jangan langsung dipercaya, jangan langsung diiyakan. Karena barangkali ini ada hal-hal negatif di belakangnya yang akan mencelakakan kita. Nah, oleh karena tadi orang seperti ini harus di bawah bimbingan seorang mursyid yang bujur-bujur, artinya supaya jangan tahu apa-apa. Jam hari ini bersedekah 10.000, jadi gurunya misalnya keluarkan sedekah. Kan pernah isuk bersedekah 20.000 keluarkan. Jangan tahu apa-apa. Pokoknya percaya penuh kepada pembimbingnya. Nah, ini bisa hilang karena keinginan nafsu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngaji Santri, tempat di mana kita bersama-sama untuk memperdalam ilmu agama dan menguatkan iman. Semoga sahabat semua selalu senantiasa dalam lindungannya, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dikabulkan segala hajat-hajatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video ini kami akan berbagi ceramah dari guru kita, yaitu Kiai Haji Muhammad Bakhit. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari video ini. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari kami. Mari kita bersama-sama meniti jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu mengingatkan dalam kebaikan. Selamat menonton. Semoga konten yang kami sajikan bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.